Mantan Panglima TNI kita ini dulu pernah nobar film G30 SPKI. Tapi lucunya justru saat itu dia terlelap. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Hari ini tanggal 28 September 2021. Tahu tidak apa yang ramai di bulan ini? Ya, seperti biasa, kalau sudah memasuki bulan September begini, ya kan? Biasanya banyak sekali barisan sakit hati yang mulai bermain isu komunisme atau PKI. Ya, sekarang coba perhatikan saja. Bahkan ada tokoh oposisi, mantan Panglima TNI, yang biasanya tidak pernah muncul di pemberitaan dan di televisi, tapi setiap menjelang tanggal 30 September, dia selalu muncul dan menghembuskan isu tentang PKI. Ya, ajaib kan? Muncul sekali di pemberitaan setiap pada bulan September. Nah, banyak yang belum tahu juga, mantan Panglima TNI kita ini dulu pernah nobar film G30 SPKI. Tapi lucunya, justru saat itu dia terlelap. Nah, biar gak penasaran, berikut saya berikan cuplikan videonya. Mungkin kita masih punya waktu. Dan nah, jadi gimana? Bisa dibayangkan nggak? Kalau yang suka teriak PKI dan ngajak nobar film PKI saja sampai bisa terlelap seperti itu nonton filmnya. Lah, terus gimana dengan kita? Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau sampaikan bahwa film itu sebenarnya dibuat sebagai pesanan di era pemerintahan Orde Baru. Hal ini diakui oleh istri Arifin C. Nur, yaitu Jajang C. Nur. Nah, Arifin C. Nur ini adalah sutradara film yang dibikin pada tahun 1982 itu. Nah, film itu diproduksi oleh Perum Produksi Film Nasional atau PPFN. Produsernya adalah Direktur PPFN Brigjen Gufron Dwi Payana atau Dipo. Yang mana dia ini juga sekaligus sebagai anggota staf Presiden Soeharto pada saat pemerintahan Orde Baru saat itu. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, film G30 SPKI ini sering dijadikan propaganda dan kepentingan tertentu, bahkan juga kepentingan politik. Kita tahu kan, saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, isu PKI begitu masif dihembuskan pihak lawan politik terhadap Pak Jokowi. Nah, Jokowi dituduh anak PKI, anti-Islam, dan macam-macam. Kita tahu juga ketika 2016 lalu, saat Gatot Nurmantio masih menjabat sebagai Panglima TNI, dia pernah mengatakan waspada adu domba terhadap isu PKI. Nah, anehnya setelah diberhentikan dari Panglima TNI, dia malah sering bicara soal kebangkitan PKI, terutama saat akhir bulan September ini. Nah, makanya cirinya gampang. Kalau Gatot sudah muncul, berarti isu PKI juga muncul. Bahkan baru-baru ini, tudingan Gatot Nurmantio soal PKI yang katanya menyusup di TNI, itu pun dibantah oleh Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman. Letjen Dudung bahkan menyarankan agar Gatot ini tabayun kepada TNI agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, dari kejadian ini saya tegaskan memang tidak relevan lagi jika kita bicara soal isu PKI. Karena apa? Karena isu ini sudah usang. Padahal ya, kita semua juga sudah tahu yang bahaya saat ini bukanlah PKI, tapi paham Taliban, radikalisme, dan terorisme yang terus menyusup melalui mimbar-mimbar tempat ibadah, bahkan juga di lembaga pendidikan, dan bahkan juga ke tempat instansi dan lembaga negara. Nah, pertanyaannya, mengapa nama tokoh-tokoh seperti Fadlizon, kemudian Yusuf Kala, kemudian Gatot Nurmantio, dan politisi PKS Hidayat Nur Wahid ini lebih semangat bicara soal isu PKI daripada soal bahaya radikalisme? Apa maksud dan tujuan mereka? Dan coba diperhatikan, kebanyakan dari tokoh-tokoh yang gemar melakukan politisasi agama, mereka tidak suka jika kita ingatkan soal bahaya radikalisme. Padahal, bukankah radikalisme itu jelas musuh nyata bagi semua agama dan keyakinan di Republik ini? Bukankah katanya semua agama itu tidak mengajarkan tentang kekerasan? Ya kan? Nah, perlu saya tegaskan lagi bahwa musuh kita yang paling nyata saat ini adalah koruptor,
bandar sabu, penjahat berkedok agama, radikalisme, dan terorisme. Semua itu adalah musuh besar kita saat ini. Kalau soal isu PKI, itu sudah usang, sudah terlalu lama dan tidak relevan dengan saat ini. Negara juga sudah tegas melarangnya. Dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, itu sudah jelas menjadi sebuah landasan hukum yang kuat untuk tidak berkembangnya paham komunis di Indonesia saat ini. Nah, dalam TAP MPRS tersebut dijelaskan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah jelas ya, keputusan MPRS tentang pembubaran PKI itu sudah final. Menurut saya, yang paling berbahaya dan harus diwaspadai saat ini adalah paham radikalisme dan paham terorisme. Perlu saya jelaskan bahwa sudah sejak lama para teroris itu menggunakan strategi penguasaan wilayah atau istilahnya adalah tamkin. Nah, strategi ini dilakukan oleh jaringan teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Nah, tahu tidak, dalam paham mereka, sistem demokrasi negara ini dianggap togut atau kafir. Makanya harus dimusuhi dan diganti. Nah, terus bagaimana cara menggantinya? Kan pertanyaannya seperti itu. Tentu saja caranya yaitu dengan adu domba antar sesama. Demokrasi ini dibenturkan dengan paham komunisme. Ada juga yang membenturkan agama dengan Pancasila, dan lain-lain. Makanya jangan terprovokasi dengan isu komunisme. Isu itu memang sengaja dihembuskan kelompok tertentu kepada masyarakat. Agar kenapa? Agar masyarakat ini memiliki persepsi anti terhadap demokrasi atau menolak sistem demokrasi. Saya tidak menuduh nama-nama tertentu loh ya. Tapi hal ini perlu diwaspadai bersama. Bahwasanya jangan sampai kita terprovokasi dengan isu yang namanya komunisme ini. Nah, mengapa saya katakan yang paling bahaya saat ini adalah paham radikal dan terorisme? Ya, sekarang coba kita lihat saja faktanya. Pelaku bom Bali itu apakah PKI? Kan tidak. Kemudian pelaku bom JW Marriott, apakah itu juga PKI? Kan juga tidak. Nah, kemudian pelaku bom ke Dubes Australia, apakah itu juga PKI? Kan tidak juga. Terus pelaku 5 bom gereja di Surabaya, apakah itu juga pelakunya PKI? Kan tidak juga. Nah, terus belum lagi pelaku bom di Gedung Bursa Efek Jakarta, apakah itu juga PKI? Kan tidak. Jadi gimana? Masih mau saya tunjukkan semua? Ya, bisa-bisa nggak kelar video ini. Nah, dari semua penjelasan saya tadi, maka pertanyaan saya, manakah yang paling bahaya saat ini untuk diwaspadai? PKI atau terorisme? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, terus lawan paham radikalisme dan terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.